Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oki Adinata Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman perulangan do while. Perulangan do while adalah salah satu jenis struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang suatu blok kode beberapa kali berdasarkan kondisi tertentu. Keunikan utama dari perulangan ini dibandingkan dengan jenis perulangan lain seperti while atau for adalah bahwa blok kode di dalam perulangan do while akan selalu dijalankan setidaknya satu kali. Terlepas dari apakah kondisi yang diberikan bernilai true atau false, hal ini disebabkan oleh cara kerja do while di mana eksekusi dimulai terlebih dahulu dari blok kode sebelum melakukan pemeriksaan kondisi. Nah, selanjutnya sini ada struktur atau rumus. Sini ada 3 penjelasan dari struktur atau rumus. Yang pertama, blok kode di dalam do akan selalu dijalankan setidaknya satu kali. Dan yang kedua, setelah blok kode dijalankan, kondisi di dalam while akan diperiksa. Yang ketiga, jika kondisi bernilai true, maka perulangan akan berulang kembali. Jika false, perulangan berhenti. Nah, selanjutnya ini adalah contoh program dari perulangan do while. Ini ada 5 penjelasan. Yang pertama, inisialisasi variabel count diatur ke 1 sebagai perhitungan jumlah iterasi. Yang kedua, blok do atau blok kode mencetak pesan halo dunia dengan tambahan informasi jumlah iterasi saat ini. Yang ketiga, kondisi while. Perulangan akan terus berjalan selama nilai count kurang dari atau sama dengan 5 atau count lebih kecil sama dengan 5. Yang keempat, increment. Increment ini nilai count bertambah 1 pada setiap iterasi untuk mencatat jumlah perulangan. Dan yang kelima, akhir perulangan ketika count bernilai 6, kondisi while menjadi false dan perulangan berhenti. Nah, untuk contoh program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama, NPM 2301/2014. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh program kedua, di mana contoh program kedua ini bertujuan untuk menghitung jumlah bilangan genap dari 1 hingga 10 menggunakan perulangan while di Java. Nah, penjelasannya, inisialisasi variabel. Nah, int i sama dengan 1 titik koma itu digunakan sebagai perhitungan counter mulai dari angka 1. Nah, kemudian ada int jumlah sama dengan 0 titik koma. Itu penjelasannya adalah variabel untuk menyimpan jumlah bilangan genap. Nah, kedua itu kondisi perulangan while, di mana while dalam kurung i lebih kecil sama dengan 10. Itu penjelasannya perulangan akan terus berjalan selama nilai i kurang atau sama dengan 10. Nah, pengecekan bilangan genap if dalam kurung i %2 sama dengan 0. Nah, itu penjelasannya untuk mengecek apakah i adalah bilangan genap atau modulus 2 sama dengan 0. Nah, jika kondisi ini benar, maka nilai i akan ditambahkan ke variabel jumlah menggunakan jumlah tambah sama dengan i titik koma. I tambah titik koma, increment nilai i nya itu bisa dijelaskan nilai i ditambah 1 setiap iterasi untuk melanjutkan ke angka berikutnya. Nah, hasil akhir setelah
peluangan selesai, program mencetak jumlah bilangan genap dari 1 hingga 10 dengan perintah. Nah, contohnya itu sistem outprint atau jumlah bilangan genap dari 1 hingga 10 adalah tambah jumlah kurung titik koma. Nah, output programnya itu hasil dari programnya itu jumlah bilangan genap dari 1 hingga 10 adalah 30. Nah, kenapa bilangan genap dalam rentang tersebut 30? Karena 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 30. Nah, kesimpulan dari program ini adalah menggunakan perulangan while untuk menghitung jumlah bilangan genap secara efisien dan memastikan hanya bilangan genap yang ditambahkan ke total. Nah, sekian penjelasan contoh program 2 dari saya di tiap pertama PM2301 2014. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurin Nujula Sinaga, NPM 23012100. Di sini saya akan melanjutkan contoh program yang ketiga. Baiklah, struktur program. Yang pertama ada deklarasi kelas dan metode utama. Kelas dual decrement dideklarasikan sebagai kelas utama dan metode main digunakan sebagai titik masuk program. Selanjutnya ada inisialisasi variabel. int i sama dengan 10. Variabel i dideklarasikan dengan tipe data integer dan diberikan nilai awal 10. Selanjutnya pada blok do. Program mencetak nilai i ke layar menggunakan system.out.println. Nilai i dikurangi 1 buka kurung i min tutup kurung setelah ditampilkan. Selanjutnya ada kondisi while. Perulangan akan terus berjalan selama i lebih besar dari 0. Ketika i mencapai 0, kondisi menjadi false dan perulangan berhenti. Selanjutnya ada output program. Ketika program dijalankan, hasilnya adalah sebagai berikut: angka 10, angka 9, angka 8, angka 7, angka 6, angka 5, angka 4, angka 3, angka 2, angka 1. Setiap iterasi mencetak nilai i sebelum dikurang 1 dan program berhenti saat i mencapai 0. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, perulangan dual selalu dieksekusi minimal 1 kali karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diperiksa. Dan yang kedua, teknik decrement buka kurung i min tutup kurung digunakan untuk mengurangi nilai i secara bertahap hingga memenuhi kondisi berhenti. Yang ketiga, output program menunjukkan urutan angka dari 10 hingga 1 karena i berkurang di setiap iterasi. Dan yang keempat, kondisi berhenti terjadi saat i mencapai 0 karena i lebih besar dari 0, tidak lagi terpengaruhi. Program ini cocok digunakan untuk kasus di mana eksekusi harus terjadi minimal sekali sebelum kondisi diperiksa. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.